Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita. Dan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui dia, melalui Yesus. Dan dalam Yohanes 3 ayat 36 16 dikatakan, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya ada pada Yesus, dan tidak ada seorang yang berani berkata, akulah jalan, terkecuali Yesus. Akulah tempat untuk keselamatan itu. Tidak ada satupun yang mampu menjanjikan, yang mampu berkata sedemikian pasti, terkecuali Yesus. Karena dia sudah dari sana, dan dia akan kembali ke bumi ini untuk menjemput kita sebagai orang-orang percaya. Jadi terima Yesus dalam hatimu, kau diselamatkan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai setiap kami Bapa di surga. Dalam sebelum kami istirahat, Tuhan memberkati kami dengan firman dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam Efesus, masih dalam Efesus 1 ayat 11 sampai dengan 14. Ayat 11 sampai dengan 14, aku katakan di dalam kamu, di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada boleh menjadi puji-pujian baik kemuliaannya. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, Injil keselamatan di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan menjadi akan milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Jadi saya memberikan tema di mana tujuan Allah dalam hidup kita. Tentu kita tahu bahwa Allah memilih kita atau menolong kita, menyelamatkan kita. Tentu bukan hanya sekedar dia diselamatkan kita, tetapi ada tujuan-tujuan yang luhur dalam kehidupan kita, supaya kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan, hidup, supaya kita hidup dalam kasih agape-nya. Ya, kita hidup dalam kasih agape ya. Jadi kasih agape itu adalah kasih di mana kasih Tuhan tanpa batas dalam hidup kita. Dan kita tahu ketika kita dikatakan hidup dalam kasih agape, di mana seharusnya kita tidak boleh menyerah dalam berbuat segala kebaikan. Kita tahu agape ada kasih kepada Allah, ada kasih kepada sesamanya. Dan di dalam agape itu juga ada kata menjamu. Ketika orang mengasihi seseorang, dia tidak akan lupa menjamu orang tersebut. Mungkin dengan kata-kata berkat atau menjamu dengan, kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa yang lebih keren, yaitu menjamu seperti mengadakan pesta. Wow, itu berarti harus membuka kulkas, membuka apanya lah. Artinya bahwa ketika kita sudah menerima Yesus, kita tidak boleh menjadi orang yang pelit, hidup dalam kasih agape-nya Tuhan. Dan supaya apa? Kita betul-betul menikmati Injil keselamatan itu, bahwa betul-betul Tuhan telah mengubah hidup kita
telah menyatakan kebaikannya, karena sebagaimana Injil itu adalah kabar baik, dan kita juga harus melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, termasuk dalam tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang kita lakukan harus digarami, harus penuh dengan kasih daripada Allah. Tindakan, perkataan, perbuatan harus sejalan dengan kasih Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, supaya kita hidup percaya kepada Dia. Ya. Jadi ketika Tuhan dengan segala kebaikannya, dengan kita menerima Injil Yesus Kristus dalam hidup kita itu, kita menjadi percaya, hidup percaya kepada Dia. Jadi percaya berarti betul-betul menyerahkan seluruh kehidupan ini kepada yang kita percayai. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Ada orang percayanya separuh-separuh, percaya kepada Tuhan, tidak mengalami transformasi, tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Orang yang percaya, imannya akan betul-betul ditingkatkan oleh Tuhan. Imannya akan terus ditolong oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Sebab apa? Roh Kudus sudah diberikan bagi kita sebagai jaminan untuk menerima segala janji-janji daripada firman Allah itu. Kita tahu sebagian orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya, Roh Kudus diberikan kepada kita agar kepercayaan kita itu betul-betul kepercayaan yang berasal dari hati sanubari kita yang paling dalam. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah menjadi misi kita. Jadi tujuannya itu memberitakan firman Allah supaya kita tadi mendapatkan kasih, memiliki kasih agapinya Tuhan. Kita percaya ada banyak sih tujuan-tujuan Tuhan yang di dalam sesuai dengan firman Allah. Tapi dari pembacaan kita ini saya menarik 3 kesimpulan itu, supaya tujuannya menjadi misi kita. Apa misinya Tuhan? Yaitu supaya berita itu disampaikan, kabar baik itu disampaikan terus, sehingga semua orang hidup dalam kasih, semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah, kepada Roh Kudus. Misi itu harus sampai, dan Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan mengutus kita untuk memberitakan firman Allah, dan Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dan kita tahu bahwa Dia sudah berjanji bahwa kuasa di langit di bumi Dia punya, dan itulah sebabnya Dia suruh kita untuk pergi memberitakan kabar baik itu. Saya yakin dan percaya ada masih banyak orang-orang yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, sehingga dia bisa juga menikmati kasih Tuhan. Karena kita tahu ketika kita menikmati kasih Tuhan, sebelum kita menikmati kasih Tuhan, tentu akan ada perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan itu adalah perbedaan yang kadangkala membuat kita berbeda jauh. Yang tadinya penuh dengan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, tapi ketika kita hidup dalam keselamatan Tuhan, atau ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, pembebasan yang begitu luar biasa, kita hidup dalam ketenangan, dalam damai, dalam sukacita, akan ada perbedaan yang luar biasa itu. Dan itulah sebabnya tujuannya itu harus menjadi misi kita juga, supaya kita dapat juga memberitakan kasih kepada kabar kasih itu kepada manusia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan orang-orang percaya, dan kemudian seterusnya orang-orang yang tadinya mungkin hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam ketidaktaatan, hidup dalam pemberontakan, ketika mereka menerima Yesus, mereka akan diubahkan dalam karakter yang baik. Dan ketika orang-orang menjadi baik, tentu itu akan mempengaruhi masyarakat kita, akan mempengaruhi lingkungan kita. Kita tidak akan pernah lagi temukan orang-orang pengedar narkoba. Kita tidak akan pernah lagi menemukan orang-orang yang germo, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah menolong mereka. Dan itu sebabnya kita perlu menyampaikan misi dari Tuhan ini. Jadi tujuan Tuhan itu harus menjadi misi kita. Haleluya.
sehingga kita bisa melihat perubahan dalam gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Gereja kuat, bangsa menjadi kuat dan aman, tentram. Coba kita bayangkan kalau sungguh-sungguh kehidupan Kristus itu mengubah semua manusia, tentu kita akan nyaman kemanapun kita pergi. Karena apa? Kita tidak perlu takut, karena semua adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Ketika semua orang mencintai Tuhan, wow, kita sudah sampai kepada tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita melakukan apa yang seharusnya tujuan Allah ini dalam hidup kita, sehingga tujuan itu pun kita akan menjadikan misi kita selanjutnya untuk membawa jiwa untuk mendapatkan hal yang sama yang sudah kita dapatkan dan kita berikan juga kepada orang yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau Allah yang memberkati kami, menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kami menggenapi tujuan-Mu dalam kehidupan kami, melalui kehidupan kami yang betul-betul mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga percaya kepada Tuhan. Dan sekaligus kami tidak pernah lupakan bahwa misi-Mu itu akan menjadi, tujuan-Mu itu akan menjadi misi kami juga dalam hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur hingga kami tidak hanya menikmati keselamatan kami sendiri. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menolong mereka yang sakit, yang apapun sakit mereka, karena Engkau yang berkata, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Biarlah mereka yang percaya kepadamu mendapat lawatan Tuhan, mendapat kunjungan Tuhan, sehingga mereka sembuh oleh kuasa-Mu dan mereka mempermuliakan Engkau. Bagi Engkau yang sedang mengalami pergumulan, angkat kedua belah tangan-Mu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bagi mereka-mereka yang memiliki permasalahan, karena ketika mereka memiliki permasalahan, kesempatan Tuhan bagi mereka untuk mendemonstrasikan kuasa-Mu, kebaikan bagi mereka. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, selamat kita beristirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.